Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Wahib Daryadi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering B12 dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti berjumpa kembali dalam pertemuan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ad-dinul Islam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Dania Nawang Dujayanti, dan juga rekan-rekan saya, Saudari Ridana Dakirana dan juga Saudari Fadila Winanda, akan mempresentasikan materi bab 13 tentang Islam, perempuan, dan feminisme dengan kompetensi dasar yang dicapai berupa: setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. 2. Meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentang bab 13, kita akan mempelajari tentang konsep Islam tentang perempuan, sejarah dan ragam feminisme, pandangan Islam terhadap feminisme, dan juga kritik terhadap feminisme. Baik, konsep Islam tentang perempuan akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama adalah konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama, kemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia sebagaimana disebutkan di atas. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka saling berpasangan. Kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki sudah salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan seorang manusia adalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, kesamaan perempuan dengan laki-laki antara lain dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia beserta segala potensinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30.
dengan tugas memakmurkan bumi. Ketika menyebutkan asal kejadian manusia, ayat pertama dari Quran surah An-Nisa menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya Allah mengembangbiakkan keturunannya baik lelaki maupun perempuan. Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban taktif atau melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka akan memperoleh surga. Seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keduanya sebagai hamba Allah yang juga sama. Misalnya, kewajiban berdakwah, sholat, puasa, zakat, haji, dan juga menuntut ilmu, juga saling tolong-menolong berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, berakhlak mulia, larangan berzina, mencuri, dan sebagainya. Hal ini bisa kita temukan dalam Al-Quran Surah An-Nisa, Al-Ahzab ayat ke-36, Al-A'raf ayat ke-158, An-Anfal ayat ke-24, Al-Taubah ayat ke-71, Al-Baqarah ayat 110 hingga 183, dan juga An-Nur ayat ke-30 hingga 31. Ajaran Islam melarang untuk menyakiti dan mengganggu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengancam pelanggaran dalam siksa yang pedih. Hal ini dikemukakan dalam Al-Quran Surah Al-Buruj ayat ke-10, yang artinya, sesungguhnya orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Di samping kesamaan di atas, dalam beberapa aspek Islam bahkan memuliakan perempuan melebihi laki-laki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim menceritakan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW sebanyak 4 kali, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan cara yang baik?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu," sampai 3 kali, baru keempat Nabiullah menjawab, "Ayahmu." Perbedaan perempuan dengan laki-laki. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa secara kodratiah, laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini menurut Kiai Haji Ali Yakfi sebagian besar menyangkut 2 hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Perbedaan biologis ini tidak bisa diingkari karena bersifat alamiah. Seperti halnya dalam dunia binatang, ada jantan, ada pula betina. Akibat dari perbedaan-perbedaan fisik, biologis, dan psikologis di atas, maka muncul perbedaan fungsional. Dalam kaitannya dengan proses reproduksi, fungsi perempuan dan laki-laki berbeda, tidak mungkin sama. Laki-laki adalah pemberi bibit, sedangkan perempuan berfungsi untuk menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya sehingga mengandung dan melahirkan. Dengan adanya perbedaan fungsional ini, muncul kewajiban yang berbeda-beda pula, baik berkenaan dengan fungsi, kedudukan, maupun posisi masing-masing dalam masyarakat. Dalam hal aurat, Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, sementara aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut. Islam juga menetapkan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan 2:1. Begitu juga dalam masalah kesaksian. Perbedaan lainnya adalah bahwa khatib dan atau imam dalam sholat Jumat adalah laki-laki, bukan perempuan. Bahkan keikutsertaan perempuan dalam sholat Jumat dipandang sunnah. Demikian pula terdapat hukum yang khas perempuan seperti hukum tentang haid, masa iddah, kehamilan, penyusuan, dan juga sebagainya.
dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk istri dan keluarga, serta kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada laki-laki. Maka Islam memilih laki-laki sebagai suami yang berfungsi sebagai pemimpin keluarga. Kelebihan lain yang dimaksud di sini adalah laki-laki berada di bawah pertimbangan akal yang rasional dan pragmatis, sedangkan perempuan berjalan dalam bimbingan perasaan. Selain sebagai pemimpin keluarga, salah satu tugas utama suami adalah mencari nafkah. Sedangkan perempuan atau istri sesuai dengan keistimewaan perasaan yang halus, bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak. Dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam memandang istri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Artinya keduanya bukan hanya harus bekerja sama dan tolong-menolong dalam urusan rumah tangga, tetapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayangnya. Suami dan istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Menambahkan bahwa istri juga punya hak terhadap suaminya kala mereka berdiskusi untuk mencari yang terbaik. Sejalan dengan hal ini, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyuruh para suami agar memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Dan beliau memberi contoh dengan menjahit sendiri sendalnya, membantu istrinya memasak, dan lain sebagainya. Hak-hak perempuan. Di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Secara umum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-32 menunjukkan kepada hak-hak perempuan. Tentang hal ini, Quraisy Shihab menyebutkan bahwa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam adalah hak politik, hak bekerja, profesi, dan hak belajar. Sedangkan dari Muhammad Usman Al-Hush menambahkan hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan bercerai. Selaras dengan hal di atas, sejarah Islam menunjukkan bahwa di antara kaum wanita terlibat di wilayah politik. Istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, misalnya pernah memimpin langsung perang Jamal atau Unta saat melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Roitoh, istri sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu an, adalah seorang yang sangat dalam pengetahuan agamanya, serta dikenal pula sebagai kritikus. Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terkait dengan hak profesi, dapat dikemukakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan itu atau perempuan itu membutuhkannya. Pekerjaan itu dapat dilakukannya dalam suasana terhormat dan tidak melanggar ajaran Islam. Apabila ia sudah menikah, maka harus mendapat ridho dari suami dan dapat melaksanakan urusan rumah tangga dengan baik. Yang kedua adalah menyikapi ayat dan hadis misoginis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dari hadis-hadis tersebut oleh para feminisme dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan adalah tafsir terhadap Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-34 yang berartikan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebahagian mereka dari laki-laki atas sebahagian yang lain dari wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh banyak musafir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Contoh lainnya adalah tafsir pada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-33 yang artinya adalah, dan hendaknya kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu
hias, dan bertingkah laku sebagai orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa agama Islam memerintahkan agar para perempuan tinggal di rumah mereka dan tidak keluar selain untuk urusan yang mendesak. Adapun hadis-hadis masa kini, jumlahnya cukup banyak, diantaranya sebagai berikut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan An-Nasa'i berbunyikan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada para kaum perempuan. Dan juga hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyikan, aku tidak menyaksikan orang yang kurang akal dan agamanya dibanding dengan perempuan. Lalu seorang perempuan bertanya, apa kekurangan kami? Kekurangan akalnya. Karena kesaksian dua orang wanita dinilai sama seperti kesaksian seorang pria. Kurangnya agama karena seorang di antara kamu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan beberapa hari diam tanpa sholat. Pada hadis riwayat Muslim dijelaskan, perempuan menghadap dalam bentuk syaitan dan membelakanginya dalam bentuk syaitan. Jika salah seorang dari kamu melihat perempuan, maka hendaklah ia kemudian berkumpul dalam keluarganya. Sesungguhnya yang demikian itu dapat menolak gejolak jiwanya. Menyikapi hal ini diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang besar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran di atas, serta tidak terjebak dalam tekstualisme yang kaku atau sebaliknya liberalisme yang lepas kontrol. Terkait tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran dibutuhkan telaah dan berbagai metode tafsir dan konteks atau sebab turunnya ayat tersebut. Sedangkan berkenaan dengan hadis dibutuhkan kajian mengenai kualitas yang sahih dan konteks atau sebab munculnya hadis tersebut. Berkenaan dengan tafsir terhadap surah An-Nisa ayat ke-34 misalnya, dalam Syihab berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan berumah tangga. Sementara itu, surah Al-Ahzab ayat ke-33 oleh Syihab ditafsirkan sebagai bentuk penekanan kepada perempuan yang sudah berkeluarga agar menitik beratkan perhatian mereka kepada pembinaan rumah tangganya. Sedangkan hadis tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan kadang disampaikan tanpa menyebutkan konteks atau sebab munculnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putra Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda sebagaimana hadis di atas. Jadi hadis tersebut ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan. Mengenai hadis tentang perempuan adalah syaitan, ternyata penyebab turunnya adalah pada saat itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang perempuan yang sangat menarik hatinya. Nabi kemudian kembali ke rumah lalu berkumpul dengan salah seorang istrinya, yaitu Zainab. Ketika Nabiullah kemudian bertemu dengan para sahabatnya, Nabi bersabda sebagaimana hadis di atas, adapun hadis tentang perempuan kurang akal dan agamanya bisa ditelusuri melalui sisi psikologis atau konteks zaman dan konteks munculnya hadis tersebut. Demikianlah tindakan yang selanjutnya bila ditemukan hadis-hadis atau tafsir yang merendahkan perempuan. Di
sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan ragam feminisme. Yang pertama adalah sejarah feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Padri-padri gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Akibatnya, peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja, menurut Arif tahun 2005. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas, feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Perancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan atau Aufklärung yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Dalam revolusi Perancis tahun 1789 sampai 1793, para pemimpin revolusi menegaskan hak-hak warga negara terhadap raja. Sayangnya, revolusi yang diiringi dengan semboyan liberty, equality, dan fraternity ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Gerakan ini mulai berkembang sejak Prancis merubah menjadi republik. Dari latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Tetapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sejak publikasi karya John Stuart Mill, The Subjection of Women. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme, menurut Murtada Mutahari, adalah kepentingan kapitalisme. Seperti dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki, sebab lebih murah dan tidak banyak protes. Yang kedua adalah ragam feminisme. Meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan di keluarga dan masyarakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender itu, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan sejauh ini 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis, dan sejumlah aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural, dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Sedangkan feminisme marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedang perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Adapun feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Di masa perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid, dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Semua itu membuat perempuan tergantung pada laki-laki. Baik, selanjutnya adalah slide ke-6 yang membahas tentang pandangan Islam terhadap feminisme. Bersama saya Rida Nanda Kirana. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal itu tidak membuat Islam memberikan hak identik terhadap perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kodrat fisik, biologis, dan psikis yang berbeda. Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, terutama pada bidang kedokteran, bahkan mencatat perbedaan keduanya dengan sangat nyata. Pertama adalah perbedaan bentuk fisik yang akan berpengaruh terhadap mental dan kondisional. Adapun isu penindasan terhadap
terhadap perempuan oleh pihak laki-laki yang menjadi titik awal munculnya feminisme. Harus diakui memang terjadi di berbagai wilayah, bahkan di Indonesia pun sering terjadi hingga sejak dulu, seperti pelecehan terhadap perempuan, pelacuran, perdagangan perempuan, dan lain-lain. Permasalahan inilah yang harus diselesaikan. Namun salah besar apabila feminisme membenci laki-laki, bahkan mempersoalkan peran perempuan dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Slide selanjutnya adalah slide 7 yang membahas tentang kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan pada kaum perempuan. Perubahan positif pada kondisi perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulunya dimonopoli oleh laki-laki. Namun, di balik kemajuan terdapat sisi negatif seperti perceraian dan penuhnya kasus penitipan anak di panti asuhan. Umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konteks yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting untuk umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga di dalam masyarakat. Slide selanjutnya adalah slide 8, yaitu kesimpulan mengenai perempuan dan feminisme. Dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan terhadap perempuan dapat menjadikannya tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Baik, mungkin hanya ini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun kurangnya sumber yang kami dapatkan, kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.